Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yusita Ika Farida selaku dosen pengampu teknik penulisan karya ilmiah dan teman-teman kelompok kami yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Nuratul Nasihat. Waktu dan tempat kami persilakan. Anatomi artikel ilmiah itu terdiri dari judul, nama penulis, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dalam anatomi artikel ilmiah itu terdapat teknik penulisan artikel. Yang pertama yaitu teknik menulis artikel, yaitu teknik menulis artikel yang pertama yaitu teknik menulis judul. Judul harus menggambarkan isi dari apa yang akan disampaikan nantinya. Yaitu dalam isi tersebut dalam judul tersebut harus singkat, padat, dan menarik, serta menggunakan kalimat yang efektif. Judul yang dibuat harus provokatif dan relevan. Juga menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua yaitu teknik menulis intro. Intro merupakan paragraf pertama dalam menulis artikel. Untuk membangkitkan minat pembaca, penulis harus menulis dengan kata-kata yang menarik. Dan untuk membuat intro dapat memperhatikan 3 paragraf dengan kalimat yang ringkas, jelas, resmi, dan sederhana. Yang selanjutnya yaitu teknik menulis isi, di mana isi merupakan tubuh dari artikel dalam paragraf-paragraf tersebut. Dalam paragraf tersebut harus mengupas segala persoalan-persoalan yang disampaikan di isi materi pada artikel itu, yang menjelaskan tentang latar belakang serta problematika tulisan yang akan disampaikan ke pembaca. Secara teknik, penulisan artikel pada umumnya ditulis antara 5-8 halaman. Sedangkan untuk jurnal ilmiah biasanya lebih banyak dari artikel tersebut, yaitu 10-20 halaman. Yang terakhir yaitu teknik penulis penutup. Teknik menulis penutup itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menegaskan kembali topik atau pokok bahasan. Yang kedua, mengakhiri dengan langsung menulis kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan renungan atau pemikiran si pembaca. Yang ketiga, persuasif, yaitu dengan mengajak khalayak untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dianggap penting, relevan, dan mendesak. Yang terakhir yaitu kutipan, di mana kutipan tersebut diambil dari kitab suci, ungkapan peribahasa, pendapat tokoh, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Rahmawati. Ya, di sini saya akan membahas tentang anatomi laporan penelitian. Anatomi laporan penelitian itu ada 8. Yang pertama yaitu judul. Judul harus bersifat inovatif, tidak boleh panjang atau pendek, kurang lebih 15 kata. Yang kedua yaitu nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertakan gelar akademiknya. Yang ketiga
yaitu abstrak dan kata kunci. Abstrak dan kata kunci berupa ringkas dan padat tentang ide-ide yang akan disampaikan, yang paling pokok, yang paling penting dari artikel tersebut. Yang keempat, pendahuluan berisi kajian pustaka yang mencakup 3. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu masalah, yang ketiga yaitu tujuan dari artikel tersebut. Yang kelima yaitu metode. Metode meliputi hasil dari analisis data dan hasil penelitian hipotesis. Yang keenam, pembahasan. Pembahasan yaitu keseluruhan isi artikel ilmiah. Yang ketujuh, simpulan dan saran yang berisi ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian pembahasan. Yang kedelapan, daftar rujukan. Daftar rujukan harus lengkap sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang buku artikel. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Zulfika. Ya, di sini kali ini saya membahas tentang anatomi artikel empirik. Laporan penelitian ditulis dalam suatu format. Format laporan adalah bentuk susunan atau organisasi suatu laporan, yaitu bagaimana bagian-bagian laporan itu diurutkan dan disusun. Biasanya format laporan penelitian ditentukan oleh lembaga pemberi dana. Peneliti harus menggunakan format penulisan laporan dengan permintaan lembaga pemberi dana atau sesuai dengan jenis penelitian yang disetujui untuk didanai. Dikemukakan ada 2 macam jenis laporan, yaitu yang pertama laporan penelitian kuantitatif dan yang kedua yaitu laporan hasil penelitian kualitatif. Yang pertama, laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil yang diperoleh, dan simpulan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif terdiri atas 3 bagian utama, yaitu ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal yang pertama yaitu bagian awal. Hal-hal yang termasuk di bagian awal ada beberapa. Yang pertama yaitu halaman sampul, yang kedua halaman judul, yang ketiga abstrak, yang keempat prakata, yang kelima daftar isi, yang keenam daftar tabel, yang ketujuh daftar gambar, yang kedelapan daftar lampiran, dan yang kesembilan itu daftar lain-lainnya. Yang kedua memasuki bagian inti. Bagian inti meliputi ada yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua kerangka teoritis, dan yang ketiga metode penelitian. Di bab pendahuluan ada beberapa yang harus pendahuluan yaitu ada latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan peneliti, yang keempat hipotesis penelitian jika ada, yang kelima kegunaan penelitian, yang keenam asumsi, yang ketujuh ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan yang kedelapan definisi istilah atau definisi operasional. Yang kedua kerangka teoritis. Lanjut di bab ketiga yaitu metode penelitian, yaitu ada rancangan penelitian. Yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data, yang keempat hasil penelitian dan di dalamnya yaitu ada deskripsi data dan pengujian data hipotesis. Di bab 5 ada pembahasan yang sudah diteliti di dalam penelitian. Yang keenam bab simpulan dan saran. Yang pertama ada simpulan, yang kedua ada saran. Di bagian akhir ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama pada bagian akhir ini memuat daftar rujukan, yang kedua lampiran. Selanjutnya yaitu laporan penelitian kualitatif. Penulisan laporan kualitatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan gejala atau fenomena secara menyeluruh dan kontekstual. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang
yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Laporan penelitian kualitatif ada 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu ada format tetap, yang kedua format tetap 2, yang ketiga format bebas. Yang pertama, format tetap pertama. Ada pendahuluan, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang sekarang format tetap 2, di dalamnya juga hampir sama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat paparan penemuan, yang kelima pembahasan, dan penutup. Di format terakhir atau bebas, yang pertama ada bab bagian, yang kedua ada bab ini, dan selanjutnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperolehnya dari judul dan isi-isi tiap bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Ya, sekarang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Siva. Ya, selanjutnya yaitu artikel teoritik atau artikel teoritis. Dalam artikel teoritis yaitu ada 7 aspek. Yang pertama yaitu judul. Judul yaitu sebagai label yang mencerminkan isi dari artikel tersebut. Yang kedua yaitu nama penulis. Dalam nama penulis itu ditulis tanpa gelar. Misalkan Ayu Rahmawati MPD, itu MPD-nya nggak usah dibuka. Terus yang ketiga yaitu abstrak dan kata kunci. Abstrak berisi ringkasan dari artikel. Panjang abstrak yaitu 75 sampai 100 kata. Dan itu ditulis dalam 1 paragraf. Sedangkan kata kunci yaitu istilah-istilah yang menjadi dasar pemikiran gagasan. Yang keempat yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian yang mengantarkan pembaca pada topik utama yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu inti. Inti dari sebuah artikel tergantung dari topik yang dibahas. Yang keenam, penutup. Penutup berisi simpulan dari bahasan pada bagian sebelumnya. Yang ketujuh yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan bisa disebut juga daftar pustaka. Jadi bisa mengambil dari buku siapa itu harus dicampurkan. Terima kasih. Penyampaian sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi yang ketiga, sesi penutup. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.